tentang permasalahan lafadz. Iya. Lalu apa lafadz yang dibacakan di saat sedang takbiran? Maka ketahuilah ya ibadallah, permasalahan lafadz juga tidak ada nas yang sharih dari lafadz takbir dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada lafadz yang sharih. Yang ada adalah dari athar sahabah. Maka jika athar sahabah ini pun sahih, kita mengambilnya karena ini adalah dari salaf kita para sahabat. Maka telah datang athar dari para sahabat, bukan dari Nabi, tetapi menukilkan asalnya dari Nabi, wallahu a'lam, karena Nabi dulu bertakbir dengan para sahabat. Namun tidak ada nas bahwa dulu Nabi melafadzkan seperti ini, tidak ada. Cuman para sahabat dulu bertakbir dengan lafadz-lafadz seperti ini. Maka datang lafadz takbir yang masyhur, yang biasa kita takbiran padanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadis ini, lafadz ini datang dari athar Abdullah bin Mas'ud. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari berbagai jalan yang semuanya bertumpu kepada an Abi Ishaq, an Abil Ahwas, an Abdullah ibni Mas'ud. Maka dari jalan ini semua rijalnya thiqat. Abu Ishaq As-Sabi'i imam, Abul Ahwas juga thiqah yang meriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud. Namun sayang Abu Ishaq As-Sabi'i di sini dia mudallis dan telah berubah akalnya di kesenjaan dari umurnya, maknanya pikun. Dan begitupun di lafadz-lafadz ini terjadi dari beberapa khilaf. Yang jelas kita katakan sanad kepada Abdullah bin Mas'ud dengan lafadz ini sanadnya tidak begitu kuat. Namun lafadz ini sudah masyhur dan sudah banyak diterima oleh kaum muslimin turun-temurun sampai zaman kita sekarang. Maka lafadz yang kami bacakan tadi dari Abdullah bin Mas'ud, di sanadnya dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Abil Ahwas, dari Abdullah bin Mas'ud, maka sanadnya dhaif. Lalu apakah di sana ada athar yang sanadnya sahih? Ada. Dari sahabat, na'am. Datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, yang mana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dan juga As-Sajri di Al-Amali, yang mana sanadnya bertumpu kepada Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan an Abi Bakar, yang mana Abu Bakar adalah Al-Hakam ibnu Farukh an Ikrimah an Ibni Abbas. Dari Abdullah ibnu Abbas disebutkan bahwa dulu Abdullah ibnu Abbas yukabbir dengan takbir di waktu Id, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ini takbir yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Maknanya sama seperti takbir Ibnu Mas'ud, namun Ibnu Mas'ud seperti yang kami sebutkan, kalau di sini lafadznya hampir sama, intinya takbir. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Hampir sama. Maka sanad-sanad yang sahih. Semua rijalnya thiqat. Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan imam. Dan Abu Bakar Al-Hakam ibnu Farukh thiqah. Dan Ikrimah murid dari Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Maka hadis ini bisa jadi hadis yang paling sahih
dalam permasalahan lafaz takbir. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Hampir mendekati dengan lafaz yang masyhur, namun di sini lebih kuat. Dari siapa sahabatnya? Ibnu Abbas. Dan apakah ada lafaz yang lain? Ada. Lafaz yang lain yang lebih kuat juga. Atau yang bisa dipertanggungjawabkan. Datang dari sahabat yang lain, dari Salman Al-Farisi. Di mana asar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra dan di Fadailul Awqat dari jalan Abdul Razak akhbarana Ma'mar an Asim ibni Sulaiman an Abi Utsman An-Nahdi dari Salman. Kata Utsman An-Nahdi, karena Salman yu'allimuna takbir, bahwa dulu Salman mengajari kami takbir untuk bertakbir di hari Id. Maka berkata Salman, kabiru, maka bertakbirlah. Di sini tidak dia mengangkat kepada Nabi, aku mendengar dari Nabi, tidak. Makanya jadi mauquf, jadi ucapan sahabi. Namun jika difikirkan secara sehat, dari mana mereka bertakbir? Dari gurunya, dari mata air yang sama, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lafadznya pun sekitar itu. Kalimat takbir. Maka kata Utsman An-Nahdi, mengajari kepada kami Salman Al-Farisi takbir, kabiru, maka bertakbirlah. Dikatakan oleh Salman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahumma anta a'la wa ajal. Maka ini dari lafaz-lafaz yang disebutkan, Allahumma anta a'la wa ajal. Min antakuna lak sahibah. Au yakunu lak walad. Au yakunu lak syarikun fil mulk. Au yakunu lak waliyun minadzil. Maka ini dari lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Salman, intinya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Namun ada tambahan, Allahumma anta a'la wa ajal. Sama, a'la maknanya maha tinggi, wa ajal dan maha mulia. Dan disebutkan bahwa engkau lebih mulia daripada orang-orang yang mengatakan kepada engkau mempunyai istri. Dan engkau lebih mulia daripada orang-orang yang mengatakan bahwa engkau mempunyai anak. Dan lebih mulia daripada mereka yang mengatakan bahwa engkau mempunyai sekutu dalam kepemilikanmu di muka bumi ini. Seperti itu maknanya. Maka hadis ini sanadnya sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalan Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani Imam, dari Ma'mar huwa Ibnu Rashid Al-Azdi, dari Asim Ibnu Sulaiman, dari Abi Utsman An-Nahdi, Abu Utsman An-Nahdi Imam, dan juga dari Salman Al-Farisi. Maka sanad ini pun sahih. Maka kesimpulannya dari pelajaran yang bisa kita ambil, kita menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama masalah takbiran, maka tidak disyariatkan takbiran dari malam Ramadan semalam suntuk, apalagi putar-putar kotak dengan mikrofon dibuka, ditambah bedug dan juga ditambah organ. Maka ini adalah kemungkaran, bid'ah yang dolalah, bukan bid'ah hasanah. Karena lafaz-lafaznya takbir bukan, tidak ada dan tidak diterima, bahkan berdosa. Lalu bagaimana yang sunnah? Yang sunnah bertakbir tanpa musik dari mulai keluar dari rumah sampai kepada musalla. Ini takbir di Idul Fitr. Adapun di Idul Adha nanti di pelajaran khusus. Karena kita akan mendapati Idul Fitr bukan Idul Adha. Maka itu yang disunahkan. Lalu adapun permasalahan lafaz, telah datang lafaz yang masyhur dari Ibnu Mas'ud dan dia dhaif. Namun permasalahan ini permasalahan yang mudah. Karena nasnya bukan datang dari Nabi tetapi dari para sahabat. Dan meskipun dari athar Ibnu Mas'ud dhaif dikarenakan Abu Ishaq As-Sabi'i, maka telah datang dari riwayat sahabat-sahabat yang lain yang sahih dengan lafaz takbirnya tetap ada. Namun yang paling sahih adalah takbir Ibnu Abbas, yang mana di sanadnya dari rijal-rijal yang sahih
dan juga lafadznya mendekati kepada lafadz yang bersifat umum. Disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sanadnya sahih dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Abi Bakar, Al-Hakam ibnu Furuh dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Maka jika kita ingin melaksanakan takbir, terserah mau takbir yang seperti Ibnu Mas'ud, seperti takbirnya awam, namun jika ingin bertanggung jawab karena sanadnya sahih dan kita mengikuti manhaj muhadditsin, tidaklah bertakbir dan beribadah kecuali dengan sanad-sanad yang sahih, bisa dengan takbir yang dibawa oleh Ibnu Abbas, sanadnya sahih, atau dengan takbir yang dibawa oleh Salman, di mana mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma anta a'la wa ajal min antakuna laka sahibah aw yakunu laka walad aw yakunu laka syarikun fil mulk aw yakunu laka waliyun minadzil. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ini pun sahih dari Salman, sanadnya sahih, dari Ma'mar, dari Abdul Razak an Ma'mar an Asim ibni Sulaiman dari Abi Utsman An-Nahdi dari Salman, sanadnya sahih. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi